Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini adalah minggu ke-6 masa biasa tahun liturgi B. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Imamat menyampaikan kepada kita salah satu dari hukum Musa. Hukum itu memberi patokan yang tegas dan keras untuk menyingkirkan orang-orang yang berpenyakit kusta. Orang kusta dianggap sebagai orang berdosa yang dihukum Tuhan, manusia haram dan najis. Maka orang kusta harus disingkirkan, dijauhkan dari masyarakat, karena ditakutkan akan menularkan penyakit mereka. Ya, waktu itu memang belum ditemukan orang obat penyakit kusta. Mereka dibuang di salah satu tempat penampungan untuk menantikan akhir hidup mereka. Sungguh, mereka adalah orang yang tidak punya harapan apa-apa lagi, tidak berarti, tidak mempunyai nilai sama sekali. Mereka sebenarnya sudah mati karena dibuang dari kehidupan masyarakat. Maka selain penyakit jasmani yang menjijikkan itu, si kusta menderita penyakit lain yang tidak kalah dahsyat, yakni penyakit batin. Jiwanya tersiksa sebab dibuang oleh masyarakat. Nah, saudara-saudariku terkasih, tuntutan Musa itulah yang dihadapi oleh seorang penderita kusta dalam bacaan Injil hari ini. Yang menarik dari kisah itu ialah bahwa orang itu datang kepada Yesus dengan penuh iman sambil berkata, "Kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya." Orang itu sebenarnya sudah melanggar hukum Musa, sebab dia masuk ke tempat umum, tempat orang-orang sehat. Aturan masyarakat tampaknya tidak digubrisnya lagi. Seakan-akan dia berpendapat, untuk apa aku ikut aturan? Toh, aku ini sudah dibuang dari masyarakat. Namun, sebenarnya bukan kedongkolan terhadap aturan itu yang membuatnya masuk ke tempat umum. Imannya lah yang mendorong dia. Imannya yang besar mengalahkan aturan itu. Maka dia pergi menemui Yesus dan minta disembuhkan. Saudara-saudari, menurut hukum Musa, sebenarnya Yesus berhak mengusir orang kusta itu. Tetapi melihat imannya yang begitu besar, Yesus berbelas kasihan. Di sini ada anak manusia yang membutuhkan penyembuhan dengan sangat. Maka dia mengulurkan tangan dan menjamah dia. Baginya tidak ada orang najis, tidak ada orang yang haram yang harus diasingkan. Baginya tidak ada orang berdosa yang harus ditolak.
Lalu dia bersabda, "Aku mau, jadilah sembuh." Dan orang kusta itu disembuhkan. Imannya yang begitu besar telah membawanya kepada Yesus. Dan karena iman itulah dia disembuhkan. Imannya sungguh besar. Iman yang dengan penuh keyakinan menyerahkan kelemahan dirinya kepada Tuhan. Iman yang hanya mempunyai satu nilai tertinggi, yakni hanya pada Tuhanlah ada kehidupan. Saudara-saudariku terkasih, penginjil Markus tidak menceritakan kisah tadi dengan maksud membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sanggup melakukan mukjizat apa saja. Bukan itu maksud penginjil Markus. Markus ingin menonjolkan belas kasihan Yesus terhadap orang yang malang, orang yang disingkirkan oleh masyarakatnya. Dan memang tujuan Yesus datang ke dunia ini bukanlah untuk membuat mukjizat sebanyak mungkin. Tujuan kedatangannya jauh lebih besar, yakni memberitakan kabar baik tentang Allah. Allah yang ingin menjadikan manusia sepenuhnya bahagia. Allah mengenal kesusahan manusia. Dia memahaminya. Dan dia menawarkan diri sebagai pemberi hidup yang membuat orang yang tidak punya harapan, bahkan sudah dicap mati oleh masyarakat, menemukan kembali kehidupannya. Dalam konteks inilah saudara-saudari kita perlu belajar dari Yesus yang penuh belas kasihan mengembalikan hidup kepada orang lain. Kita dipanggil berbelas kasih, bersedia membuka pintu hati bagi orang-orang yang tersingkir, mengembalikan kepadanya hak-hak yang seharusnya dimilikinya, dan memberinya peluang baru untuk menjalani hidup ini dalam suatu harapan. Pace e bene.